Nah ini muda ketemu muda, ABG ketemu ABG, bocil ketemu bocil, jadinya untuk anakannya itu tidak sempurna bos. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah di video kali ini kita membahas soal anakan entok yang mati di dalam cangkang ya bos. Nah kemarin ada yang bertanya seperti itu kepada saya, dan kebetulan ini terjadi di kandang ternak saya dan di kandang ternak milik teman saya bos ya. Kita sama-sama mengalami anak entok itu mati sebelum keluar cangkang ya. Padahal untuk kondisi telurnya itu sudah retak bos ya. Bahkan ada beberapa telur entok itu anakannya yang sudah tungul-tungul dulu bos, cucunya atau mulutnya itu sudah keluar dari cangkang. Nah ternyata setelah kita tunggu beberapa jam dari retaknya telur itu anak entoknya tidak mampu keluar dari cangkangnya bos, dan banyak sekali yang mati. Ini bukan hanya sedikit tapi banyak bos ya. Nah untuk penyebabnya sendiri setelah saya eleng-eleng atau saya inget-inget, itu karena telur yang kita bawa ya, yang saya dan teman saya bawa itu dalam kondisi sudah dierami bos, sudah dierami oleh indukannya. Terus tiba-tiba indukannya itu tidak mau mengeram karena dia sakit. Nah oleh teman saya yang punya ya, itu tidak langsung dikasih kepada kita bos, tapi didiamkan 1 hari 1 malam dulu. Kenapa? Karena yang punya itu berharap untuk indukannya itu bisa sembuh dan bisa melanjutkan mengeram. Ternyata tidak mau melanjutkan mengeram bos. Nah setelah 1 hari 1 malam lalu kita dikabari dan kita ambil bos ya. Sebenarnya dari awal kita sudah sanksi untuk kesuksesan dari netaskan telur ini itu sudah agak ragu bos, karena sudah didiamkan lebih dari 6 jam ya. Untuk pengalaman saya pribadi, saat telur entok itu sudah dalam kondisi dierami, itu saat tidak dierami atau tidak dilanjutkan mengeram lebih dari 6 jam, itu untuk anakan entoknya itu kondisi di dalam telurnya itu sangat berbahaya lah bos ya, berbahaya. Kalau menetas tetap masih bisa menetas ya, kalau soal embiro hidup masih tetap hidup, tapi ya itu bos ya, untuk kondisi anak entoknya nantinya itu akan lemesan bos ya, lemes ya, untuk memecahkan cangkang dia tidak mampu ya. Contohnya seperti di kandang ternak kita bos ya, akhirnya dari 15 telur bos, 15 telur entok jumbo yang kita bawa, yang menetas hanya 5. Milik saya itu 5, terus milik teman saya yang sekarang saya berada di kandangnya itu hanya menetas 3 bos. Wis ngenes nggak bosku? Nah setelah kita selidiki ya, dan setelah kita cari tahu, ternyata itu telur dari indukan yang baru pertama bertelur bos ya, alias indukan muda gitu ya bos. Terus untuk pejantannya juga pejantan yang baru bisa ngawin, alias pejantan yang masih muda. Nah ini muda ketemu muda, ABG ketemu ABG, bocil ketemu bocil, jadinya untuk anakannya itu tidak sempurna bos ya. Nah kalau kata orang Jawa itu untuk telurnya itu nanti anakannya akan menjadi lemesan gitu bosku ya, lemes gitu ya. Ini terbukti bos ya, terbukti dari dia tidak mampu memecahkan cangkang, terus banyak sekali yang mati di dalam cangkang gitu bosku ya. Tapi tidak masalah karena itu telurnya telur gratisan juga bosku ya. Nah kita hanya mencoba untuk menetaskan. Kalau menetas ya itu menjadi rezeki kita, jika tidak menetas ya sudah, berarti rezeki kita hanya sedikit saja bos. Nah ini bukan karena faktor kurangnya kelembapan bos, karena kita membawa telur itu untuk dierami oleh indukan unggas gitu ya, meskipun bukan indukan aslinya tapi kan sama-sama indukan unggas. Nah jadi mereka alias unggas-unggas ini ya, indukan babu ini, dia tetap memiliki naluri tersendiri bos dalam mengatur kelembapan, dalam mengatur apa yang harus dilakukan oleh telur yang sedang dia arami bos ya. Sebaik-baik naluri kita ya,
itu lebih baik naluri indukannya itu sendiri bos ya, indukan alaminya. Nah jadi ini bukan faktor dari kekurangan kelembapan bos, karena kita tidak memakai mesin tetas. Nah jika kalian mengalami hal serupa tapi di kasus di dalam mesin tetas, nah itu dulu saat saya masih bermain mesin tetas itu karena kelembapan memang kurang bos ya, kelembapan di dalam mesin tetasnya itu kurang, ataupun itu malah kelembapannya terlalu banyak alias terlalu over bos ya, itu menjadi pemicu untuk kegagalan anak unggas yang kita tetaskan di dalam mesin tetas. Nah tapi karena di sini kita tidak memakai mesin tetas, ini untuk penyebabnya itu bukan karena kelembapan bos ya, tapi karena memang benar-benar telurnya itu sendiri alias kondisi telurnya itu sendiri yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini dari telur ABG alias telur yang masih muda, terus dalam pengeraman itu tidak sempurna alias pernah berhenti tidak dierami lebih dari 6 jam. Nah kalau menurut saya untuk penyebabnya hanya itu bos ya, itu saja. Nah ini yang lebih parah itu ya karena tidak dierami lebih dari 6 jam itu bos ya. Dari awal saya sudah katakan bahwa saya itu agak ragu untuk menetaskan telur ini ya, tapi berhubung karena telurnya kok telur jumbo, nah jadi saya tetap masih berkeinginan untuk melanjutkan menetaskan telur-telur yang diberikan oleh teman saya ini di dalam indukan ayam bos. Kalau di tempat saya memakai indukan ayam, kalau di tempat teman saya ini memakai indukan entok juga bos ya. Untuk telur entok yang aslinya itu dikorbankan alias digoreng gitu bosku. Nah ini juga yang di dalam video ini hasil anakan entok juga bos, anakan entok jumbo juga dari telur yang perdana bos alias telur pertama. Nah ini totalnya itu kemarin ada 15 bos, ini 2 indukan ya, ini hasil dari 2 indukan. Ini totalnya 15 semua, ini yang hidup sampai saat ini hanya 5, 6, 5, 7 gitu bosku ya. Yang hitam-hitam itu hanya hidup 5 itu bos ya, hanya hidup 5. Terus yang putih-putih ini itu hanya hidup berapa ini ya, 3, terus ditambah anakan yang satunya bos ya. Ini jadi totalnya ini dari 3 indukan bos. Nah untuk telur perdana itu payahnya di situ bos. Nah payahnya di situ. Kalau menetas, banyak yang menetas itu mungkin memang ada, tapi untuk kelangsungan hidupnya itu yang agak susah bos, karena lebih rentan ya, lebih rentan. Kalau menurut kita itu lebih rentan mati ya. Nah pernahkah kalian juga mengalami hal serupa di kandang ternak kalian? Nah monggo silahkan kalian tulis di dalam komentar, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya. Siapa tahu dari kita sharing-sharing ini nanti akan menemukan sebuah jawaban atau menemukan sebuah solusi soal cara mengatasi telur-telur entok yang seperti ini bos ya, agar teman-teman semua yang mungkin menyimak video ini dan ingin beternak entok itu bisa sama-sama belajar gitu bosku. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sampean.